Perkenalkan, saya Angelin Reward dengan NIM 250630009, mahasiswa semester 1 D3 Fisioterapi Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan membuat tugas anatomi tentang sistem saraf tepi sebagai berikut penjelasannya. Kita akan bahas yang pertama, sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh. Fungsinya adalah menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke organ efektor atau otot dan kelenjar. Berikut adalah bagian-bagian dari sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf somatik atau voluntar yang terdiri dari saraf cranialis dan saraf spinalis untuk mengatur gerak sadar pada tubuh. Berikutnya, sistem saraf otonom atau involuntar mengatur fungsi untuk yang tidak disadari seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Yang pertama, kita akan bahas tentang saraf cranialis. Saraf cranialis memiliki 12 pasang saraf dan fungsinya yang langsung keluar dari otak. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah saraf-saraf tersebut. Yang pertama, nervus olfatorius atau saraf penciuman yang berfungsi sebagai saraf penciuman sensorik atau menerima rangsangan bau dari hidung. Yang kedua, nervus opticus, saraf penglihatan sensorik yang mengantarkan impuls penglihatan dari retina ke otak. Berikutnya, nervus oculomotorius, saraf penggerak mata motorik, menggerakkan bola mata dan mengatur ukuran pupil. Yang keempat, nervus trochlearis, saraf katrol motorik yang menggerakkan bola mata ke arah bawah dan ke samping. Yang kelima, nervus trigemus untuk mengatur sensasi wajah dan gerakan rahang. Yang keenam, nervus abducens menggerakkan mata ke arah luar. Yang ketujuh, nervus facialis berfungsi untuk ekspresi wajah dan mengatur air liur dan air mata. Yang ke-8, nervus vestibulocochlearis untuk saraf pendengaran dan keseimbangan. Yang ke-9, nervus glossopharyngeus membantu menelan dan rasa di lidah belakang. Yang ke-10, nervus vagus berfungsi mengatur organ dalam seperti jantung dan pencernaan. Yang ke-11, nervus accessorius berfungsi untuk menggerakkan kepala, leher, dan bahu. Yang ke-12, nervus hypoglossus berfungsi untuk menggerakkan lidah dan untuk berbicara dan menelan. Berikutnya adalah saraf spinalis. Saraf ini membawa pesan dari otak ke seluruh tubuh, termasuk tangan dan kaki kita. Saraf spinalis memiliki dua jalur utama. Yang pertama, saraf sensorik atau aferen berfungsi membawa rangsangan dari tubuh ke otak. Yang kedua, saraf motorik atau eferen berfungsi membawa perintah dari otak ke otak. Saraf spinalis juga memiliki 31 pasang berhubungan dengan sumsum tulang belakang dan mengontrol bagian tubuh lainnya, yaitu 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf dada atau thoracal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf sakral, 1 pasang saraf coccygeal. Sekarang kita bahas di saraf tepi pada anggota gerak atas adalah cabang-cabang saraf spinalis atau saraf tulang belakang yang menuju ke bahu, lengan, dan tangan. Saraf pada anggota gerak atas berasal dari plexus brachialis. Disinilah banyak saraf penting yang mengatur gerakan tangan dan bahu. Beberapa di antaranya yaitu nervus radialis yang berfungsi untuk menggerakkan otot lengan bawah, bagian belakang, dan meluruskan siku. Yang kedua, nervus ulnaris yang berfungsi untuk mengatur gerakan jari kelingking dan sisi dalam tangan. Yang berikutnya, nervus medianus berfungsi untuk mengatur gerakan jari-jari tengah dan ibu jari. Yang berikutnya adalah nervus musculocutaneus yang berfungsi untuk menggerakkan otot bisep dan bagian depan lengan. Yang berikutnya, nervus axillari berfungsi untuk mengatur otot deltoid di bagian bahu. Selanjutnya, kita bahas saraf tepi yang berada pada anggota gerak bawah, yaitu saraf anggota gerak bawah berasal dari plexus lumbalis dan plexus sacralis. Saraf-saraf penting yang ada pada anggota gerak bawah yaitu yang pertama, nervus femoralis yang berfungsi untuk
menggerakkan otot paha depan. Yang kedua, nervus obturatorius yang berfungsi untuk mengatur otot adduktor di panggul. Yang ketiga, nervus ischiadicus adalah saraf terbesar di tubuh kita, mempersarafi seluruh tungkai bawah bagian belakang. Menggerakkan paha dan tungkai bawah, membawa sensari dari kaki. Yang keempat, nervus tibialis berfungsi untuk mengatur gerak kaki bagian bawah. Yang terakhir nervus peroneus communis yang berfungsi untuk mengatur otot punggung kaki.